Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria warga Pinrang, Sulawesi Selatan mengaku menjadi joki vaksin COVID-19 dan telah disuntik sebanyak 16 kali. Polisi kini tengah mendalami pengakuan yang telah viral di media sosial. Saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Inilah video pengakuan Abdul Rahim, warga Pinrang, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Abdul Rahim mengaku telah menjadi joki vaksin COVID-19 untuk 14 orang dan mendapat bayaran hingga Rp800.000 sekali suntik. Pasca viral, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pinrang tengah menginvestigasi kebenaran pengakuan Abdul Rahim. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, Abdul Rahim diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa. Misalnya dia betul-betul melakukan hal itu, kita harus juga telusuri keadaan atau jiwa dari orang yang mengaku ini. Dan menurut sumber dari keluarga, itu orang ini ada gangguan jiwa. Namun, dugaan Abdul Rahim mengidap gangguan jiwa dibantah oleh Ketua RW setempat. Kalau kesehariannya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal, Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Sementara itu, Polres Pinrang telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Rahim, namun masih menunggu laporan dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Lantas bagaimana proses hukum bagi joki vaksin ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Deki Marizaldi. Selamat sore Pak Deki. Selamat sore Mas Davi. Pak Deki, bisa diceritakan bagaimana perkembangan kasus ini Pak hingga saat ini? Untuk perkembangan kasus ini kami sudah menginterogasi laki Abdul Rahim terkait videonya yang viral, dan itu diakui bahwa 17 dosis vaksin dia terima untuk 15 orang peran pengganti. Baik, hingga saat ini sudah diperoleh keterangan Pak siapa-siapa saja yang menggunakan jasanya sebagai joki vaksin? Untuk keterangannya berapa orang sudah kita telusuri, ada beberapa orang sudah kita ambil keterangan, tinggal sisa kita lengkapi untuk penelusuran Mas Davi. Baik, atas jasanya tersebut berapa imbalan yang Abdul Rahim terima Pak? Untuk jasanya itu beragam Mas, ada yang 200.000 sampai 800.000, ada juga yang 500.000 seperti itu. Baik, tapi yang bersangkutan sudah konfirmasi ya Pak, membenarkan bahwa dirinya betul-betul disuntik vaksin sebanyak 16 kali? Iya, dari hasil pemeriksaan kita, dari interogasi kita sudah kita periksa bahwa dia mengakui bahwa 17 dosis vaksin dia sudah terima dalam rentan waktu sekitar 3 bulan, begitu Mas. Baik, bagaimana cara yang bersangkutan ini mempromosikan dirinya sebagai joki Pak? Apakah memang dari kenalannya atau seperti apa? Ini kan dari hasil pemeriksaan kita, si Rahim, laki yang viral ini mendatangi yang membutuhkan untuk diganti, seperti itu Mas, untuk keperluan pribadi uangnya Mas, seperti itu. Baik, untuk keperluan pribadi ya. Kalau dari ke-16 orang yang memakai jasa Abdul Rahim sendiri, apakah warga sekitar perumahan Abdul Rahim atau warga dari luar kota Pak? Mungkin saya konfirmasi, ini 15 orang Mas. Ya, 15 orang, oke. 15 orang, ya 15 orang, jadi di sekitar tempat tinggalnya Mas, di lingkungan sekitar situ. Baik, di lingkungan tempat tinggalnya, artinya tetangga-tetangga yang bersangkutan juga ya Pak? Kurang lebih seperti itu Mas. Apakah sudah dimintai keterangan Pak? Aja. Dari nama-nama yang sudah disampaikan, kita sudah jalan untuk interogasi. Ada beberapa sudah kita dapat interogasi, yang lainnya tidak berada di rumah atau di tempat, begitu Mas. Baik. Informasi apa Pak yang didapatkan dari keterangan saksi sementara Pak? Dari informasi yang kita sudah dapat keterangan, ada 2 kita sudah periksa, sementara kita periksa lagi yang 2 sudah kita periksa ini untuk
keperluan untuk anaknya yang takut karena vaksin dan suaminya itu hari yang lagi sakit, begitu Mas. Baik, yang saya penasaran Pak Deki, untuk mendapatkan vaksin ini kan butuh persyaratan tertentu. Nah, mengapa Abdul Rahim ini bisa lolos untuk vaksin berikutnya hingga sampai 15 kali suntikan Pak? Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan? Nah, untuk dari hasil dari pemeriksaan kami, nanti kita koordinasi juga dengan tim Satgas seperti apa. Karena dari hasil pemeriksaannya perlu kita mintakan tim Satgas untuk konfirmasi terkait lokasi-lokasi yang sudah dia mintakan vaksin seperti itu, Mas. Kalau dari sisi kesehatannya sendiri yang bersangkutan seperti apa Pak menerima 15 dosis vaksin ini? Dari hasil keterangan kita, keterangan dari Abdul Rahim, dari pemeriksaan kita, dia sempat merasa tangannya pegal, kemudian sempat merasa pusing, mual, dan demam, begitu Mas. Tapi gejala tersebut saat ini masih dirasakan atau sudah tidak Pak? Sudah tidak ada Mas, karena sudah kurang lebih sekitar 8 hari yang lalu dia terakhir vaksin. 8 hari yang lalu terakhir vaksin. Baik, saya penasaran Pak, kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini ada indikasi gangguan jiwa. Apakah itu sudah diverifikasi informasi tersebut Pak dan seperti apa hasilnya? Dari kita tanya juga, sempat kita pertanyakan juga terkait itu, dia mengaku bukan gangguan jiwa atau tidak pernah, dan selama pemeriksaan dia menjawab apa setiap kita pertanyakan dengan nyambung ataupun tidak ada tanda-tanda ada ODG-nya. Jadi kalau memang dia menentukan ada ODG atau tidak, kita harus perlu periksa saksi ahli terkait kejiwaannya, begitu Mas. Baik. Kemudian terkait sanksi Pak yang akan dikenakan terhadap yang bersangkutan ini, apakah sanksi tentang karantina kesehatan atau seperti apa sanksinya? Untuk perkara ini Mas, kita butuh pendalaman dulu, kita lengkapi dulu alat bukti, nanti kita akan koordinasi dengan atasan penyidik kita, yaitu bagian Ditkrimum dengan Ditkrimsus Polda Sulsel terkait sanksi apa yang akan diberikan. Jadi kami sedang koordinasi seperti itu Mas. Artinya saat ini yang bersangkutan juga belum ditahan ya Pak? Belum Mas, kita harus lengkapi dulu karena dari 15 orang itu harus kita ambilkan keterangan semua, karena baru 2 atau 3 orang kita baru periksa. Baik Pak Deki, terima kasih banyak atas informasinya. Kita tunggu terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Selamat sore.